Jadi perusahaan tidak perlu lagi mengirim surat pada karyawan menggunakan kertas fisik gitu, tidak perlu lagi karena dari aplikasi Majo Teams sudah bisa di-download secara otomatis rincian gaji yang diperoleh karyawan tersebut. Jadi lebih mudah, lebih simpel dan lebih cepat untuk diketahui. Halo, bertemu lagi dengan saya Narno. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu fitur dari aplikasi Majo, yaitu untuk manajemen karyawan. Nah, di dalam aplikasi Majo, salah satu fitur yang bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan, baik itu skala kecil, menengah ataupun besar, di sini sudah memiliki sistem manajemen karyawan, yaitu berfungsi sebagai absensi dan berfungsi sebagai untuk perhitungan gaji dan komisi karyawan. Nah, di sini sudah lengkap semuanya ya. Absensi karyawan. Oke. Seperti yang Anda tahu, ini adalah tampilan utama aplikasi Majo, di mana yang bagian atas sendiri adalah akses pemilik dan yang lain adalah akses kasirnya. Perbedaannya ialah yang akses pemilik ini memiliki hak yang lebih atau fasilitas lengkap termasuk memantau keuangan, dan yang kasir-kasirnya ini hanya melakukan penjualan saja. Kita contohkan sebagai akses ownernya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Majonya, dimana setiap kasir atau owner bisa memberikan akses untuk absen karyawannya. Jadi karyawan harus absen terlebih dahulu di aplikasi kasirnya. Yang bisa mengakses tampilan ini adalah owner dan kasir ya, yang memiliki password untuk loginnya. Nah, lalu dari setiap karyawan itu diwajibkan untuk absen melalui aplikasi yang ada di kasirnya atau ownernya. Caranya adalah di bagian ini, kemudian klik absensi. Yang warna oranye ini adalah tampilan dari kamera tablet, smartphone atau komputer kasir. Itu bebas mau digunakan dengan foto atau tidak, itu tergantung kebijakan dari perusahaan Anda sendiri. Kemudian dipilih dulu karyawannya seperti ini. Ini adalah karyawannya banyak sekali. Umpamanya di sini langsung melakukan pencarian boleh, langsung dari sini juga nggak apa-apa. Lalu bedanya apa? Di sini ada contohnya, ini adalah staff. Ini adalah staff. Nah, staff ini tidak bisa login, tapi karyawan itu tetap harus absen. Ini saya contohkan saya sendiri. Di sini pilih karyawan, kemudian masukkan PIN, jam masuk, diklik. Nah, di sini saya masuk pada jam 00.08 pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Ini saya sudah memiliki jam masuk. Nanti kalau umpamanya absen pulangnya, tinggal masukkan pilih karyawan saya lagi, kemudian jam pulang, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti si pemilik atau ownernya nanti bisa mengecek karyawannya apakah masuk hari ini atau tidaknya, cukup dari laporan karyawan juga, yaitu diklik absensi, kemudian daftar absensi di sini. Nah, di sini si owner nanti dimanapun dia, walaupun tidak ada di kantor, dia tetap bisa mengakses laporan ini seperti yang saya lakukan barusan, yaitu saya absen menggunakan kasir pada jam 00.08. Nanti jam pulangnya belum ditentukan. Kemudian di sini juga bisa ditentukan kemarin atau hari apa, bisa dipantau atau enggak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk dalam satu bulan, si owner atau pemilik, Anda sebagai pemilik bisa melihat laporan karyawan itu berapa hari masuknya, berapa hari liburnya, kemudian komisinya berapa, semua bisa di-tracking menggunakan aplikasi Majo itu. Nah, caranya adalah dengan cara mengakses dashboard, karena dalam aplikasi Majo ini nanti yang Anda dapatkan ada beberapa sistem sekaligus, yaitu kasir seperti ini, kemudian owner, kemudian dashboard, yaitu yang diakses menggunakan internet langsung, dan ada tambahan yaitu payroll yang diberikan untuk diinstal kepada karyawannya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke dashboard. Tampilan dashboardnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan melihat karyawan tersebut, laporan karyawan absennya seperti itu. Cara yang pertama adalah langsung dari dashboard, kemudian pergi ke dalam laporan. Di sini ada laporan.
kemudian scroll ke bawah ada laporan karyawan, kemudian klik absensi. Nah, ini adalah absensi yang dilakukan oleh karyawan. Sebagai contoh, ini saya tadi barusan absen jam 00.08. Nah, statusnya bisa disetujui atau enggaknya di sini. Tapi ini pun nggak perlu diutak-atik, nggak perlu diapa-apain, nanti tetap terekap dia sudah izin. Ini gunanya adalah apabila ada tindakan-tindakan tertentu yang diketahui sama ownernya, ibaratnya kecurangan yang dilakukan sama karyawan tersebut, absen terus pulang setengah hari kemudian datang sore hari, itu di sini statusnya bisa tidak disetujui gitu ya. Nah, cuman ini tidak perlu disetting apa-apa, ini untuk keadaan darurat saja gitu ya. Kemudian bagaimana cara men-tracking bulanannya? Bulanannya itu bisa diekspor laporan karyawan ini. Jadi dalam satu bulan itu berapa hari cutinya sudah bisa disetting. Kemudian di sini juga bisa dilihat trackingannya sampai ke bawah nanti itu. Tanggal berapa ini jam masuk, ini jam pulangnya, seperti itu. Kemudian fitur yang dari maju selain absensi ini juga ada fitur komisi karyawan. Nah, di sini di bawah absensi ini ada komisi. Nah, komisi ini apabila ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, biasanya seperti bengkel atau potong rambut atau tenaga kesehatan, biasanya mereka mendapatkan komisi atas tindakan-tindakan tertentu. Nah, di sini bisa Anda setting komisi karyawan tersebut. Di sini bisa dicek dalam satu bulan, 1 Agustus sampai 31 Agustus atau per hari atau per bulan, bisa semuanya disetting dari sini, bisa dicek dari sini seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan jadwal kerjanya? Nah, di sini juga si pemilik juga bisa men-setting jadwal kerja karyawan, yaitu pada menu karyawan, kemudian pengaturan karyawan, daftar karyawan, dan jadwal kerja karyawan. Nah, ini settingannya cukup satu kali aja, nanti ini berlaku untuk setiap bulannya, jadi tidak perlu menyeting kecuali ada keadaan darurat. Contohnya ini pada tanggal 7 sampai 13 nih sudah tidak berlaku lagi tanggalnya. Sekarang kita cek ini 14 sampai 20 Agustus nih tombolnya udah menyala. Nah, di sini saya sendiri sudah men-settingnya. Jam kerja saya hari Senin jam 7 sampai jam 16, hari Selasa jam 16 sampai jam 23, hari Rabu jam 7 sampai jam 15. Ini bebas disetting, ataupun setiap hari sama juga nggak masalah, jam 8 sampai jam 16 umpamanya setiap hari juga nggak apa-apa, itu tergantung kebijakan perusahaan Anda masing-masing. Nah, kalau yang berbeda-beda ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja menggunakan shift, jadi walaupun pakai shift tetap bisa dipantau. Selain setting jam kerja karyawan, di sini juga bisa menggunakan sistem payroll, yaitu pengaturan karyawannya, penggajian karyawan. Ini gaji pokoknya pasti dihidupkan, kemudian tunjangan BPJS-nya dihidupkan, kehadirannya dihidupkan semuanya, yang ditarik dari data absensi di sini kan. Kemudian jika ingin menambahkan komponen tertentu, umpamanya BPJS, kemudian ada tambahan-tambahan lain, bisa langsung ditambahkan di sini. Kemudian struktur gaji. Nah, struktur gaji kan setiap karyawan berbeda-beda sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, di sini Anda bisa menentukan bagaimana struktur gaji karyawan tersebut. Ini sebagai contoh punya saya sendiri, ubah. Nah, di sini saya mencontohkan gaji pokok itu 4,5 juta, itu dibayarkan per bulan settingannya. Kemudian tunjangan BPJS-nya 25.000, ini pastinya 1 bulan. Kemudian uang kehadiran. Nah, uang kehadiran itu 5.000 ini di luar gaji pokok ya. Ibaratnya kalau umpamanya absen itu ditambahin 5.000 seperti itu namanya uang kehadiran. Contohnya apabila saya absen berarti saya mendapat tambahan 5.000, saya tidak absen berarti saya tidak mendapatkan 5.000 ini. Ini bisa berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang kemungkinan Anda memiliki gaji pokok terhadap karyawan, tetapi pada dasarnya gaji karyawan tersebut berdasarkan komisi yang dikerjakannya. Contohnya seperti cucian mobil, kebanyakan kan cucian mobil itu hanya komisi saja yang digunakan. Contohnya saat komisinya berapa itu disitulah gajinya. Nah, sebenarnya selain komisi di sini Anda juga bisa mendapatkan gaji pokok juga atau uang kehadiran, itu bebas. Bisa diisi semuanya atau bisa diisi salah satu. Bedanya apa?
kali gaji pokok ini tidak bisa diganggu gugat, dibayarkan tiap bulan. Tapi kalau kehadiran ibaratnya ini 0, umpamanya 0 seperti ini, jadi dia gaji pokoknya bukan 1 bulan tapi berdasarkan kehadiran. Apabila hadir di hari itu berarti dapat gaji, seperti itu ya. Apabila dua-duanya dibuat nggak ada masalah juga, biar karyawannya tambah semangat, seperti itu. Potongan-potongannya, nah di sini ada potongan terlambatnya. Ibaratnya kalau tidak absen, umpamanya ini kehadiran, diambil dari data kehadiran ini, tidak absen 1 hari gitu atau terlambat, itu diberi denda kurang lebih 5.000 sebagai dendanya gitu kan. Kemudian potongan BPJS nya, BPJS ini bisa seperti ini, tunjangan BPJS 25.000 dan pembayarannya juga 25 itu sebagai potongan, yang artinya sama aja dengan diberi di BPJS tapi dipotong untuk BPJS. Itu yang penting nilainya tertera ada di sini. Oke, kemudian ada daftar pemetaan gaji, kemudian pembayaran payroll. Di sini apabila sudah ditentukan tanggal penggajian, ini ada tambah pembayaran payrollnya. Di sini contohnya gaji bulan apa gitu kan. Seperti ini, kemudian pilih outletnya yang mana, Maljo Multishop, kemudian tanggal penggajiannya kapan. Sekarang udah tanggal 12 tapi tanggal penggajian tanggal 5, nggak ada masalah, seperti ini. Kemudian pilih selanjutnya. Nah di sini pilih karyawan. Kalau memang sudah ada gajinya, dia nanti karyawannya akan muncul di sini. Lalu bagaimana cara karyawan tersebut bisa melihat slip gaji yang diberikan oleh perusahaan? Di sini Anda tidak perlu khawatir karena nanti karyawan bisa mendapatkan slip gaji secara otomatis dengan aplikasi karyawan, yaitu Majo Teams. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan smartphone karyawan masing-masing. Di sini ada Majo Teams seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Majo Teams. Nanti karyawan itu bisa melihat slip gaji ada di sini. Nah, slip gaji Juli 2023 seperti ini. Ini adalah slip gaji yang saya buat tadi sebagai contoh saja ini. Kemudian slip gaji ini bisa di-download seperti ini dan bisa tampilannya seperti PDF. Ini sudah menjadi file PDF ya. Jadi perusahaan tidak perlu lagi mengirim surat kepada karyawan menggunakan kertas fisik gitu, tidak perlu lagi karena dari aplikasi Majo Teams sudah bisa di-download secara otomatis rincian gaji yang diperoleh karyawan tersebut. Jadi lebih mudah, lebih simpel dan lebih cepat untuk diketahui kapan masuknya karyawannya, maksud saya kapan masuk gajinya, karyawan sudah tahu secara otomatis. Nanti itu ada notifikasi dari sini apabila gaji sudah ditransfer gitu. Kemudian dengan Majo Teams ini karyawan itu bisa melihat jadwal kerjanya masing-masing seperti ini dia. Di sini jadwal kerjanya jam berapa itu sudah ada. Jadwal kerja mingguan atau harian itu sudah tertera semuanya ada di sini. Kemudian dengan Majo Teams ini apabila si owner atau pemilik perusahaan ingin memberikan pengumuman seperti pengumuman cuti, libur bersama atau kebijakan-kebijakan lainnya, nanti ada muncul di bagian notifikasi seperti ini. Nah, ini pengumuman meeting di tempat ini sebagai contoh saja. Ini ketika dibuka nanti di sini sudah tertera apa yang mau disampaikan si ownernya. Ibaratnya seperti ini, meeting di tempat, besok kita meeting ya, alamat di cafe sini ibaratnya seperti itu. Nah, caranya untuk memberikan notifikasi ini kita dari aplikasi dashboardnya di sini. Kemudian kita masuk ke Majo Teams. Di sini Majo Teams itu kirim notifikasi di sini. Nah, tulis notifikasi. Di sini notifikasinya pilih karyawannya. Bisa dikirimkan ke semua karyawannya atau karyawan tertentu. Ini bebas. Nah, jadi ibaratnya pemilik owner perusahaan hanya ingin mengirimkan notifikasi meeting untuk admin. Ini ada admin ya aksesnya. Jadi saya contohkan admin sendiri atau ke karyawan, statusnya nanti ini muncul karyawannya banyak, ini karyawan-karyawan semuanya, atau ke para manajernya gitu kan. Di sini ada pilih aksesnya. Nah, siapa yang menerimanya gitu kan. Umpamanya
bagian kasir untuk meeting, bagian staf atau anak gudang. Seperti itu tadi, nanti si owner mau ngirimkan ke mana itu, ke semua karyawan atau ke karyawan tertentu seperti manajer, admin atau waiters, itu bebas. Kemudian tinggal dipilih aja seperti ini. Kalau mau langsung dari sini pilih admin, adminnya umpamanya banyak, langsung aja diklik sini. Jadi nanti otomatis akan memilih semua adminnya gitu. Kemudian simpan. Kemudian jadwal kirimnya kapan ini ditentukan di sini. Kemudian sematkan notifikasi. Jadi nanti notifikasi ini muncul apabila pesan ini sudah masuk ke aplikasi Majo Teams milik karyawan tersebut. Ini subjeknya apa, contohnya pengumumannya apa, kemudian isi pesannya apa, kemudian kirim notifikasi di bawah sini. Dan nanti itu munculnya ada di sini, dia ada di notifikasi sini, kemudian pengumuman meeting tempat. Atau seperti yang saya bilang tadi, gaji telah terkirim, ini secara otomatis terkirim ke Majo Teams ya. Pembayaran gaji telah dikirimkan pada tanggal 28 Juli. Ini secara otomatis notifikasinya ada, otomatis masuk ke aplikasi Majo Teams yang dimiliki karyawannya masing-masing. Kemudian di sini karyawannya juga bisa ngecek absensi, kemudian cuti, kemudian karyawannya, database-nya, rekeningnya, kasbon, komisi, semuanya sudah ada. Jadi sistem penggajian karyawan ini sangat membantu perusahaan-perusahaan besar untuk berlaku adil. Jadwal yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut, ibaratnya dalam 1 bulan berapa hari hadir, berapa hari terlambatnya sudah bisa tertracking, maka sistem akan otomatis menghitung gaji bulanan karyawan tersebut. Jadi si owner tidak perlu lagi merekap data apapun, tinggal ngecek berapa pendapatan karyawan, langsung ditransfer, kemudian secara otomatis semua datanya sudah ada di aplikasi Majo Teams. Tidak perlu lagi memberikan slip gaji kepada karyawan karena bisa di-download dari aplikasi Majo Teams itu sendiri. Jadi sudah seperti perusahaan-perusahaan besar yang modern, karena sistem digital ini membuat pengusaha jadi lebih mudah untuk memanajemen karyawan. Mungkin sampai di sini saja saya jelaskan fitur manajemen karyawan yang menggunakan aplikasi Majo ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada kami melalui link yang ada di bawah video ini atau di deskripsi. Ditunggu. Apabila Anda ingin menggunakan aplikasi Majo, bisa juga menghubungi kami dari link yang ada di deskripsi ini ya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.